Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi di sini. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah komen semuanya. Kali ini aku akan membuat bakpao dengan campuran labu parang yang jenisnya seperti ini, labu parang atau labu kuning. Nah, nggak perlu banyak kata. Ayo sekarang kita proses bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa aja. Yuk, mari semuanya. Nah, sekarang labunya sudah aku belah dua. Sekarang yuk, mari kita tinggal mengukus. Kita kukus sampai mateng atau kalau kita tusuk dengan garpu sudah lembek begitu, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini kematangannya. Kita tusuk sampai tembus. Jika sudah tembus berarti sudah matang labunya. Yuk kita proses berikutnya. Kita kerok-kerok. Kita kerok menggunakan sendok makan seperti ini. Setelah labu dikerok, kita akan proses dan inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Seperti tepung terigu, ragi instan, minyak, ada selai. Di sini aku pakai selai srikaya yang waktu itu di video sebelumnya aku sudah buat. Aku sering membuatnya, jadi sekarang masih ada selai srikaya yang pokoknya buatan sendiri lebih enak begitu, teman-teman. Dan ada bahan-bahan yang lainnya seperti garam, ada telur, dan ada labu yang kita tadi sudah kerok. Di luar terdengar suara hujan ya teman-teman, hujannya lebat sekali. Nah, sekarang aku kasih lihat kalian hujan lebatnya. Nah, beginilah lebatnya. Ini kura-kura sedang menikmati hujan. Nah, di sini aku akan memetik daun cincau untuk alas bakpaonya nanti. Nah, sekarang kita kembali ke bahan bakpao. Di sini ada tepung, ragi, garam, baking powder, labu, minyak, telur, selai srikaya secukupnya karena aku akan menggunakan selai lain seperti coklat begitu. Sekarang mari kita mulai untuk meramu semua bahan tepung-tepung. Sekarang aku mau mencampurkan baking powder dan ragi serta garam, masukkan ke dalam tepung. Di sini aku tidak menggunakan gula pasir, tapi jika kalian suka pakailah 50 gram saja ya. Setelah semua masuk, kita aduk rata seperti ini dengan menggunakan sendok. Setelah kita aduk rata bahannya, kita masukkan labu yang kita setelah kukus dan hancurkan. Lalu masukkan ke dalam tepung seperti ini, kita remas-remas, kita aduk sampai adonan menyatu seperti ini. Setelah ini kita tambahkan bahan yang lainnya seperti telur dan minyak. Lalu masukkan telur ke dalam adonan, menyusul minyak gorengnya dimasukkan juga ke dalam adonan ini. Setelah minyak dimasukkan, kemudian kita uleni dengan tangan seperti ini sampai semua bahan rata dan kalis seperti ini. Setelah kalis, kita lalu taruh di atas wadah yang datar seperti ini. Kemudian kita uleni lagi dengan menggunakan telapak tangan kita sampai semua rata dan bahan adonan ini akan menjadi lentur dan elastis. Setelah itu kita bentuk bulat seperti ini, kita bulatkan, haluskan, kemudian kita tutup selama 15 menit. Yuk mari. Sekarang aku mau memetik daun cincau untuk aku gunakan sebagai alas bakpaonya nanti. Aku metik daun cincaunya yang tua-tua saja karena yang tua daunnya lebih tebal supaya untuk mengalas itu tidak gampang layu begitu, teman-teman. Di sini masih hujan tapi tidak terlalu deras lagi. Nah, sekarang aku rasa segini sudah cukup. Yuk mari kita cuci.
Nah, sekarang aku lagi cuci-cuci daun cincaunya seperti ini, lalu kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, lalu kita akan pilih yang besar-besar untuk sebagai alas, lalu kita gunting. Setelah digunting, kita siap gunakan. Yuk, mari. Nah, sekarang kita tengok apa kabar adonannya. Nah, setelah agak menggembang seperti ini, kita siap untuk membagi-bagi adonannya sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini adonan aku belah menjadi dua seperti ini. Kemudian kita pisahkan adonannya seperti ini. Kita akan buat lonjong memanjang supaya kita bisa bagi-bagi seperti ini. Kita potong-potong, kita akan timbang. Di sini aku timbang adonannya seberat 40 gram. Setelah itu kita bulat-bulatkan seperti ini supaya rapi begitu dan licin. Kita lakukan hal yang sama untuk semua adonannya sampai habis. Nah, kita sudah selesai membulat-bulatkan semua adonan. Sekarang kita tinggal mengisi. Ayo kita isi. Pertama-tama kita taburkan tepung di atas alas ini, lalu kita ratakan dengan tangan sampai menyeluruh sesuai yang kita butuhkan. Langkah berikutnya kita ambil satu keping adonan untuk kita pipihkan. Lalu kita taruh di atas alas yang sudah kita taburi tepung sebelumnya, lalu kita gepengkan seperti ini dengan alat bantu seperti kayu begitu atau tongkat seperti ini. Kita pipihkan dengan cara digepengkan dulu seperti ini, lalu kita giling, kita roll dari dalam atau dari luar ke dalam begitu seperti ini supaya di tengah-tengahnya tuh terkumpul agak menebal gitu adonannya teman-teman, supaya nantinya tidak bocor begitu isinya. Yuk kita sekarang lanjut mengisi. Kita isi dengan selai srikaya seperti ini, kira-kira secukupnya. Sekarang mari kita isi teman-teman. Nah, dengan menggunakan sendok kecil seperti ini, kita dengan mudah untuk mengolesnya. Yuk kita bungkus sekarang dengan cara cubit-cubit seperti ini di sekeliling bagian tepinya. Kemudian kita putar, kita simpulkan seperti ini. Kita cubit sedikit di tengahnya, kita bulat-bulatkan supaya bagus bulat. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ambil satu lembar daun yang tadi kita sudah gunting, daun cincau ini ya. Yuk kita sekarang tempelkan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah semuanya kita alasi dengan daun cincau, kita oles dengan air atasnya. Kemudian aku mau taburi dengan wijen sebagai tanda di atasnya, karena aku membuat bakpaunya ini dengan aneka rasa ya teman-teman, nggak satu rasa. Jadi bisa rasa coklat, rasa selai kacang, apapun itu suka-suka kita, suka-suka kalian semua. Setelah ditabur dengan wijen putih, kita tap-tap dengan menggunakan batang kuas seperti ini, lalu kita tutup selama 30 menit. Jika sudah bau seperti ada tape begitu atau sudah kembung 2 kali lipat, saatnya kita kukus dan kita siapkan kukusan seperti ini atau terserah punyanya apa ya di rumah teman-teman. Yuk mari kita kukus. Nah, kita buka. Sekarang sudah 2 kali lipat besarnya ya seperti ini. Aku membuatnya dengan aneka bentuk untuk sebagai penanda bahwa masing-masing rasa bentuknya beda ya teman-teman. Nah, jika sudah kembung seperti ini, tandanya sudah siap untuk dikukus. Yuk mari kita kukus. Sekarang mari kita kukus selama 12 menit setelah air mendidih ya teman-teman. Yuk mari. Aha, sekarang sudah 12 menit teman-teman. Sekarang kita cek apakah sudah matang. Nah, tuh asapnya ya teman-teman berkebul-kebul. Sekarang kita angkat untuk melanjutkan semuanya sampai semuanya selesai.
Bakpaunya kita angkat, kita taruh di atas rak seperti ini. Nah, bakpaunya sekarang sudah agak dingin, saatnya kita sajikan. Taruh di atas piring dengan alas daun cincau yang tadi aku petik ya teman-teman. Nah, sudah matang, sekarang kita taruh di piring saji. Mari. Akhirnya bakpao sekarang kita sudah di atas piring saji. Nah, kita tinggal menikmati, tinggal icip-icip teman-teman. Gampang kan teman-teman cara buatnya ya. Ayo teman-teman, beli bahan-bahannya dan silahkan mencoba. Selamat mencoba semua teman-teman. Sekarang aku mau icip-icip dulu ini dengan isian srikaya ya teman-teman. Tuh dalamnya ada rongga pastinya. Bahan tepung di sini aku menggunakan protein sedang dan protein tinggi, karena jika hanya protein tinggi maka hasil bakpaonya akan terasa lengket. Di sini aku isiannya nggak cuma srikaya, tapi aku isi dengan batangan coklat tuh ya kelihatannya teman-teman. Silahkan mencoba. Sampai jumpa. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah.